terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa berprestasi selama menjabat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Menimbang bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana atas terdakwa, terlebih dahulu majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan pada diri terdakwa. Hal yang memberatkan terdakwa. Terdakwa sebagai penyelenggara negara tidak berupaya mewujudkan pelaksanaan pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Hal yang meringankan, terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan terdakwa berprestasi selama menjabat sebagai Wakil Menteri Tenaga Kerja. Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara. Mengingat bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 12 huruf B dan pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang pengadilan tindak pidana korupsi, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Silakan saudara berdiri. Mengadili. 1. Menyatakan terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan kumulatif ke-1, alternatif pertama, dan dakwaan kumulatif kedua. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan. Oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Immanuel Ebenezer Gerungan sejumlah 200 juta rupiah yang harus dibayar dalam jangka waktu 1 bulan dan dapat diperpanjang untuk paling lama 1 bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap. Menetapkan jika pidana denda tidak dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, kekayaan atau pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar. Dalam hal hasil penyitaan atau pelelangan kekayaan atau pendapatan tidak cukup atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, pidana denda yang tidak dibayar tersebut diganti dengan pidana penjara selama 90 hari. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdakwa sejumlah 3.435 juta rupiah dan terhadap uang sejumlah 3 miliar rupiah yang dikembalikan oleh terdakwa dan ditempatkan pada rekening penampungan KPK perkara K3 Kemnaker pada Bank BRI virtual account rekening nomor 8882501540182 dan 1 unit mobil BAIC BJ40 berwarna hitam tanpa nomor polisi serta kunci berwarna hitam dan silver berlogo BAIC diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti terhadap terdakwa. Apabila terdakwa tidak dapat membayar uang pengganti selebihnya tersebut, maka selama 1 bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, harta bendanya dapat disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. Menetapkan barang bukti berupa
Barang bukti nomor 1182 sebagaimana telah dibacakan dan dipertimbangkan, diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti oleh terdakwa. Barang bukti nomor 973 dirampas untuk negara. Barang bukti nomor 972 dikembali berupa kendaraan bermotor roda 4 Toyota Land Cruiser dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti nomor 974, 1 unit mobil Mercedes-Benz dikembalikan kepada terdakwa. Barang bukti nomor 960 berupa 1 unit kendaraan bermotor roda 2 Ducati Scrambler dirampas untuk negara. Terhadap barang bukti selebihnya dikembalikan kepada penuntut umum dipergunakan dalam perkara yang lain. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hari Selasa 2 Maret 2026 oleh kami Dr. Nursari Baktiana SH.MH selaku Hakim Ketua Majelis, Nikadek Susantiani SH.MH dan Hakim ad hoc Tindak Pidana Korupsi Alfi Setiawan SH.MH masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis 4 Juni 2026 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan